Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen dan juga teman-teman yang saya cintai, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang imbalan kerja. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Wimantaranan, NIM 18170511023. Perkenalkan, nama saya Lo Indah Sri Wahyuni dengan NIM 18170510009. Kenalkan, nama saya Nika Degita Darmayanti, NIM 18170501068. Perkenalkan, nama saya Lisri Mani dengan NIM 4 angka di belakang 1061. Saya Desita Mora Merliani Fitri dengan NIM belakang 1234. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja ke materinya. Penyajian pertama, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, baik di sini, materi yang pertama akan saya bawakan yaitu mengenai jenis-jenis imbalan kerja. Nah, jenis-jenis imbalan kerja di sini diatur di dalam PSAK 24 Revisi 2013 yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, yaitu meliputi gaji, bonus, cuti berimbalan, pesangon, imbalan pasca kerja seperti pensiun dan THT. Yang kedua, imbalan kerja jangka panjang, yaitu meliputi cuti berimbalan jangka panjang, jubili, imbalan cacat permanen. Nah, selanjutnya mengenai imbalan kerja jangka pendek. Pengertian imbalan jangka pendek yaitu imbalan kerja yang diharapkan oleh karyawan yang bekerja dan akan diselesaikan sebelum 12 bulan atau setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberikan jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi untuk imbalan jangka pendek. Nah, perlakuan akuntansi dari imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek, sehingga dikatakan tidak dapat didiskontokan. Nah, dengan hal ini maka dikatakan perlakuannya terbilang sangat sederhana. Jadi, seluruh nilai imbalannya menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap. Apabila terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Nah, sedangkan perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba serta bonus. Nah, pengertian dari cuti berimbalan ini yaitu hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti berimbalan ini dapat diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya. Nah, pada program ini, imbalan diberikan jika cuti tersebut diambil, sehingga karyawan yang mengambil cuti juga akan mendapat kompensasi. Sementara untuk program yang lain, imbalan tersebut diterima jika karyawan itu mengambil cuti. Nah, persepsi adalah perusahaan harus akui beban sebesar perakiraan. Yang pertama, ketidakseimbangan yang akan diterima saat memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan jika cuti boleh diambil diakumulasi. Yang kedua, ketidakseimbangan yang diterima saat cuti terjadi jika cuti tidak boleh diakumulasi. Terima kasih penyaji pertama atas penyajiannya. Selanjutnya ke penyaji kedua yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang ada di buku akuntansi, ya tepatnya halaman 113 dan juga 114. Ada contoh kasus 6.1 yaitu cuti berimbalan. Kalian bisa lihat di slide yang ada di belakang saya ini, yaitu tentang PT Panama. Baik, langsung saja ke pembahasan atau jawabannya, yaitu PT Panama mengakui beban sebesar 55 juta, yaitu didapat dari 15 karyawan yang mengambil cutinya penuh sebanyak 6 hari, yaitu dihitung harinya tuh sebenarnya 90 hari. Dan juga ada 5 karyawan yang hanya mengambil 4 hari cutinya, yaitu ditotalkan menjadi 20 hari. Nah, hari-hari tersebut dijumlahkan menjadi 110 hari. Nah, tadi kan di contoh kasusnya itu sudah dijelaskan bahwa satu harinya itu adalah 500.000. Jadinya 500.000 itu akan dikalikan 110 menjadi 55 juta. Nah, sedangkan jurnalnya yaitu beban imbalan kerja pada kas sebesar 55 juta. Nah, di sini ada jawaban jika
diakumulasikan. Maksudnya itu diakumulasikan bahwa 5 karyawan yang hanya mengambil 4 hari kerja, dia mengambil full 6 hari kerja. Begini perhitungannya. 5 kali 2 hari, yaitu 5 karyawan, 2 hari sisa cutinya, dikali dengan 500.000 akan mendapat sebesar 5 juta. Nah 5 juta itu akan dijumlahkan kembali ke 55 juta yang tadi itu, jadinya sebesar 60 juta. Nah jurnalnya imbalan kerja pada kas juga sama sebesar 60 juta. Baik, contoh soal 6.2 yaitu tentang bagi laba dan bonus. Kasusnya bisa ada kalian lihat di slide, yaitu langsung aja kita ke jawabannya, yaitu jurnalnya pada PT Hanama pada 2015, yaitu beban imbalan kerja bonus pada biaya yang masih harus dibayar atau liabilitas sebesar 2 juta rupiah. Sekian presentasi dari penyaji kedua. Kita akan lanjutkan ke penyaji ketiga. Silakan penyaji 3 presentasikannya. Akan menjelaskan mengenai pesangon. Yang dimaksud dengan pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan secara sukarela. Perlakuan akuntansi perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, di antara ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Kemudian ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai dengan PSAK 57. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal, antara ketika pekerja menerima tawaran dan ketika pembatasan atau misalnya persyaratan hukum, peraturan, dan komunikasi atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Jika pesangon terutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan, maka perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran ketika perusahaan telah mengkomunikasikan kepada pekerja yang terkena dampak tersebut, yaitu sebagai contohnya tertera pada slide berikut ini. Jumlah beban yang harus diakui oleh PT Hanama pada tahun 2015 adalah pesangon 10 karyawan yang diberhentikan sejumlah 500 juta, kemudian pesangon untuk 2 karyawan yang diberhentikan secara sukarela senilai 120 juta, sehingga jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh PT Hanama yaitu senilai 620 juta. Oleh karena realisasi dari pesangon PKK seluruhnya baru terjadi pada tahun 2016, sedangkan keputusan sudah dibuat pada awal tahun 2015, maka PT Hanama harus mengakui seluruh beban tersebut sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada tahun 2015 dengan jurnal, yaitu beban imbalan kerja pesangon didebet sejumlah 620 juta dan provisi pada kredit sejumlah 620 juta. Jika sudah ada sebagian pesangon terrealisasi pada tahun 2015, maka liabilitas yang diakui setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Pada tahun 2016 ketika terjadi realisasi, maka PT Hanama akan membuat jurnal, yaitu provisi pada debit senilai 620 juta dan kas pada kredit senilai 620 juta. Jika estimasi jumlah karyawan yang secara sukarela berhenti berbeda dengan realisasinya, maka diterapkan secara prospektif pada tahun 2016, sehingga tidak diperlukan penyesuaian atas bagian yang sudah diakui pada tahun 2015. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penyaji ketiga atas penyajiannya. Dilanjutkan ke penyaji keempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi dan karakteristik imbalan pasca kerja. Definisi imbalan pasca kerja dapat diistilahkan dengan dana pensiun atau nama pensiun. Namun, imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun, tapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai, seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya.
Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Berikutnya yaitu ada karakteristik imbalan pasca kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Oleh karena itu, pembukuan atas program imbalan pasca kerja terpisah dari pembukuan perusahaan sebagai pemberi kerja. Hal ini ditujukan agar dana tersebut tidak bercampur dengan dana perusahaan dan untuk melindungi ketersediaan dana tersebut bagi karyawan pada saat pensiun nanti. Selain asas memisahkan kekayaan perusahaan dan dana pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 juga berlandaskan pada asas pendanaan. Program imbalan pasca kerja haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Istilah ini dikenal sebagai program yang didanai atau funded. Perusahaan tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran imbalan pasca kerja, melainkan harus melalui lembaga dana pensiun. Namun demikian, dalam undang-undang ini juga terdapat atas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Baik, terima kasih atas penyajiannya dari penyaji 4. Dilanjutkan ke penyaji ke-5. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Jadi, imbalan pasca kerja ini memiliki 2 program yang terdiri dari program iuran pasti dan program imbalan pasti. Jadi menurut SAK 24 revisi 2010, program iuran pasti ini merupakan suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebagai jumlah yang disepakati kepada dana pensiun. Selanjutnya program imbalan pasti menurut SAK 24 2010 revisi 2010 merupakan suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan bagi pekerja yang telah disepakati saat selesai masa kerja nanti. Baik, selanjutnya adapun terdapat beberapa perbedaan antara program iuran pasti dan program imbalan pasti. Yang pertama, pada program iuran pasti ini, tanggung jawab pemberi kerja hanya sebatas iuran yang telah ditentukan. Imbalan yang akan dibayarkan ke pensiunan tidak ditentukan jumlahnya karena tergantung ketersediaan aset program di dana pensiun. Oleh karena itu, risiko pemberi kerja juga hanya sebatas iuran karena pemberi kerja tidak perlu melakukan iuran tambahan di luar yang sudah disepakati atau ditetapkan. Sementara risiko atas ketidakpastian jumlah imbalan yang akan diterima itu sepenuhnya ditanggung oleh pensiunan. Sedangkan dalam program imbalan pasti, tanggung jawab pemberi kerja itu bukan hanya sebatas iuran namun juga kepada imbalan yang telah disepakati. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar iuran tambahan jika suatu saat aset program yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar imbalan yang ada. Oleh karena itu, risiko pemberi kerja mencakup sampai imbalan yang telah ditentukan. Oleh karena besar imbalan yang telah ditentukan, maka
Jumlah iuran yang dibayarkan secara periode ini yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak ditentukan besarnya. Terima kasih atas penyaji 5 atas penyajiannya. Itu merupakan materi terakhir dari materi yang kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan yang tidak senonoh dalam presentasi kami. Kami ucapkan mohon maaf dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.